mengajarkan kepada siswa sekolah dasar bilangan pangkat dan akar. Awalnya kita harus menjelaskan apa sih itu bilangan pangkat dan akar. Bilangan perpangkatan adalah apabila suatu bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulan dilambangkan dengan huruf N. Sedangkan penarikan akar bilangan adalah inverse dari perpangkatan suatu bilangan dan akar dilambangkan dengan notasi. Adapun bagaimana berbagai teknik dalam penarikan akar pangkat buah bilangan kuadrat sempurna. Dan di situ ada 3 cara. Yang pertama, faktorisasi prima, yang kedua perkiraan, dan yang ketiga pendekatan luas. Baik, sekarang saya akan mencontohkan bilangan perpangkatan dan bilangan akar. Jadi langsung saja untuk contoh penarikan di sini saya menggunakan cara yang sangat mudah dan yang cepat dimengerti untuk anak sekolah dasar. Jadi di sini saya menggunakan angka 95 kuadrat. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, pisahkan satuannya terlebih dahulu. Lalu kita pisahkan yang tadinya 95 kuadrat. Di sini 9 itu dia puluhan dan 5 itu adalah satuannya. Baik, cara yang tahapan yang kedua, kuadratkan puluhannya dan kemudian ditambahkan dengan puluhannya. Jadi 9 di sini kuadrat, 9 kuadrat ditambah dengan 9, yaitu 9 kuadrat sama dengan 81 dan ditambah dengan 9. Setelah itu 81 ditambah 9 yaitu 90. Dan langkah yang ketiga, tambahkan di belakang jawaban. Di belakang jawaban dari hasil langkah kedua. Dengan satuan yang dikuadratkan. Jadi satuan yang 5 tadi, 5 kuadrat sama dengan 25, sehingga menjadi 90. Di sini tadi sudah ada 90, jadi ditambahkan 25 di belakangnya. Jadi 90 ditambahkan 25. Jadi jawaban dari 95 kuadrat adalah 9025. Jadi ini tadi soal yang sudah kita kerjakan.
ini saya menggunakan contoh 95 kuadrat. Jadi langkah yang pertama, pisahkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 sebagai puluhan dan 5 sebagai satuannya. Langkah yang kedua, kuadratkan puluhannya dan kemudian ditambahkan dengan puluhannya. Jadi 9 kuadrat ditambah 9. Di sini 9 kuadrat itu menjadi 81 dan ditambahkan 9. Jadi 81 ditambah 9 yaitu 90. Dan tahapan yang ketiga, tambahkan di belakang jawaban dari hasil langkah kedua dengan satuan yang dikuadratkan. Jadi di sini satuannya adalah 5. Menjadi 5 kuadrat yaitu 25 sehingga menjadi 90 25. Kenapa menjadi seperti ini? Karena di sini 90 dan di sini sudah dijelaskan tambahkan di belakang jawaban. Jadi hanya ditambahkan, hanya ditambahkan di belakang jawaban, bukan ditambahkan seperti 90 ditambah 25. Itu akan menjadi 115. Tidak seperti itu. Jadi hanya 90 ditambahkan 25 seperti itu. Dan di sini saya menyelesaikan dengan cara yang ketiga, melakukan perpangkatan suatu bilangan yang bilangan akhirnya 5. Dan untuk perpangkatan, di sini saya menggunakan yang faktorisasi prima. Di sini saya menggunakan contoh 256 dibagi 2 yaitu hasilnya 128, dan dibagi 2 lagi hasilnya 64, kemudian dibagi 2 lagi hasilnya 32, kemudian dibagi 2 lagi yaitu hasilnya 16, dibagi 2 lagi yaitu 8, kemudian dibagi 2 lagi hasilnya 4, kemudian 4 ini dibagi 2 kembali yaitu hasilnya 2. Di sini angka 2 sudah tidak bisa dikalikan 2 kembali, jadi ini sudah hasil akhir. Dan yang pertama, tentukan faktor-faktornya terlebih dahulu, yaitu 2 ini kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Lalu yang kedua, kelompokkan ke dalam 2 faktor, yaitu tadi kan kita memakai 256. Jadi buka kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tutup kurung. Dan di bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 tutup kurung kuadrat di belakang sendiri. Hasilnya kita harus apa sih jenenge Dek? Jadi hasilnya itu kita akarkan 256 seperti ini. 2 dikalikan 2 dikali 2 dikalikan 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Jadi akar dari 256 adalah 16.
Baik, itu tadi contoh-contoh dari bilangan perpangkatan dan akar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.